Temporer. Ini ceritanya Mbah Kudori, Tegalrejo Magelang. Mbah Kudori ini suatu saat kedatangan lurah dari daerah seputar situ. Nah, lurah ini pusing karena rakyatnya konflik. Kenapa? Habis jual tanah desa, sebagian rakyatnya pengen membangun masjid. Ini kejadian tahun 60 akhir. 69 masuk ke 70 habis gerilya PKI. Republik PKI itu. Nah, sebagian pengen duitnya ini, yang rakyat situ pengen duitnya untuk beli gamelan. Karena ada orang jual gamelan murah. Akhirnya konflik ini, karena merasa sama-sama punya hak terhadap uang ini, sama-sama rakyat berhak menggunakan uang ini, sing siji kelompok masjid, sing siji kelompok gamelan. Lurah gak iso mutusi, akhirnya dia minta fatwa ke Kiai Kudori, bukan ke MUI. Jadi nggak perlu pengawal fatwa segala. Jadi ke Kiai Kudori. Jadi waktu itu ya MUI urung pati terkenal kayak saiki gitu. Anehnya kelompok gamelan ini mau diajak ke Kudori, Kiai Kudori. Dan janji apapun keputusan Kiai Kudori kita terima. Nah, ini orang pecinta gamelan saking percayanya sama Kiai bahwa dia akan memperoleh keadilan di situ, dia mau diajak ke Kiai Kudori. Setelah dijelaskan masalahnya, Kiai Kudori bilang, ya sudah dibagi dua saja, separuh untuk bangun masjid, separuh untuk beli gamelan. Kelompok masjid setuju, ya sudah nggak apa-apa Pak Kiai, nanti kalau kurang kita cari tambah. Kelompok gamelan tidak setuju. Nah, biasanya penguji iman itu memang ngeyel, jadi nggak bisa kalau nggak ngeyel ya nggak nguji iman namanya. Jadi Pak Kiai, kalau cuma separuh kurang gitu. Padahal ini yang jual selak butuh, nanti kalau nggak segera dibeli orang lain. Apa keputusan Kiai Kudori? Ya wes, kalau memang kayak gitu untuk beli gamelan aja, nggak usah bangun masjid dulu, sudah bangun beli gamelan aja. Saya bayangin kalau ini terjadi sekarang, ini sudah dibully habis melebihi bulinya Mas Ulil. Oh, ini Kiai liberal mengalahkan masjid demi gamelan, mesti kayak gitu itu. Sekarang mesti udah dibegitukan, syariah dikalahkan oleh bid'ah, mesti kayak gitu itu. Itu mesti begitu. Gitu. Ya kelompok masjid ini juga tanya ke Kiai, Pak Kiai, ini kan masjidnya ini belum jadi dan ini perintahnya Gusti Allah. Apa jawaban Kiai Kudori? Karo guyon. Iya kalau perintahnya Gusti Allah itu mesti ya Gusti Allah ikut mikir, jadi nggak usah khawatir. Buktinya apa? Di Islam itu ada ajaran sodako jariah membangun masjid. Tapi kalau sodako jariah untuk beli gamelan itu belum ada. Jadi untuk beli gamelan saja, kata Kiai Kudori. Yang kedua, kata Kiai Kudori, yang terpenting bagi syariat itu adalah sambian rukun dengan tetangga, rukun dengan masyarakat. Karena itu yang menjamin ibadah Anda tenang. Kalau tuh sampean belum punya masjid, sampean sholat di halaman musola kecil itu juga sah. Nggak ada syariat yang terlanggar hanya gara-gara sampean nggak punya masjid dan membelikan gamelan pada orang lain. Itu alasan Kiai Kudori. Jadi rukun dengan tetangga, baik dengan sesama masyarakat, itu lebih penting daripada sampean mengutamakan simbol-simbol agama. Kudori bilang, ini kenapa sampean menjawab pertanyaan, kenapa kok tertarik nang Islam itu kenapa? Gitu. Kiai Kudori bilang, mbok menawa sakwise ditukokno gamelan, kok dulur-dulur yang seneng gamelan ikut mikirkan masjid. Dan subhanallah, gara-gara ini pecinta gamelan merasa kagum, merasa takdim pada ajaran Islam. Top ajaran Islam itu, gak ada ajaran yang lebih top dari Islam. Islam itu top, merelakan kepentingan agamanya, merelakan menunda kebutuhan ibadahnya hanya untuk menuruti kesenangan kita. Ini kata kelompok gamelan gitu. Nggak usah dibela gitu. Nah kayak gini kita berhutang budi pada umat Islam. Mulai besok kelompok gamelan mikir nomor masjid wong Islam. Sejak saat itu cerita ini terdengar tidak hanya di seputar Tegalrejo, sak Jawa Tengah, sak Yogyakarta dengar cerita ini. Akhirnya pecinta gamelan ikut urunan bangun masjid dan masjidnya jadi lebih cepat dan lebih hebat dari rencana semula. Ini rasa tepuk tangan. Gitu. Setelah masjidnya jadi, panitianya dipanggil sama Kiai Kudori. Piye cung masjidmu wis dadi? Sudah Pak Kiai. Lu kok iso? Wah, sekarang lebih top, lebih cepat karena nopo? Wong pecinta gamelan sakniki do sregep melu kerja bakti, melu golek dana nyumbang masjid. Jadi ini sakniki selain latihan gamelan mereka ikut kerja bakti bangun masjid. Kiai Kudori bilang apa? Itulah Islam.
kata dia. Coba kalau kamu dulu ngotot bangun masjid atas nama Islam, itu masjid jadi monumen kebencian. Sebab setiap orang gamelan lewat masjid atine dongkol, gara-gara wong Islam ini randu gamelan nih, gara-gara masjid ini. Nih masjid nih yang bikin kita tidak punya gamelan nih gitu. Jadi monumen kebencian. Tapi dengan cara ini masjid kebangun, orang menjadi senang kepada masjid. Itu Mas yang membuat Islam tertarik, umat Nusantara tertarik pada ajaran Islam, karena akhlaknya diwujudkan dalam bentuk laku nyata. Yang kedua yang membuat Islam tertarik lagi, para juru dakwahnya itu ngerti kebutuhan, kondisi psikologis, derajat pemikiran dari masyarakatnya. Ora waton Allah Akbar, kaca pecah. Akhirnya wedi kabeh tambah Islam. Jadi itu apa kesenangan, apa kepentingan, apa kebutuhan dilayani. Ini ada cerita menarik ini. Contoh berkomunikasi yang tepat sasaran sesuai hatinya. Iki Gusti ini rawahu Gusdur kabeh iki. Jadi cerita kok Gusdur kabeh dan insyaallah mutawatir. Jadi kira-kira seperti itu. Ini Mbah Bisri dengan Mbah Wahab. Mbah Bisri itu cara mikirnya fikih sentris. Nah iya ora. Suatu saat ada orang awam pengen korban ning gone Mbah Bisri. Mbah kula pengen korban Idul Adha. Kanggo wong pira, untuk berapa orang? Keluarga kula 8, Mbah. Nek 8 itu kambing 8 atau sapi 1, kambing 1. Lah ini dasar orang kampung, imajinasinya imajinasi kampung. Dia bilang, bisa ditawar enggak Pak Kiai? Kan ini anak saya kecil-kecil. Masa enggak bisa korban sapi 1 yang gemuk gitu biar muat orang 8 gitu. Kalau nanti kambing 8 diororo maksar nanti susah kita koordinasinya. Anak saya kecil-kecil kemarin nonton dangdut aja ketelingsut apalagi diororo maksar. Nah, kira-kira kan gitu. Nah, imajinasi rakyat kan begitu. Itu nggak bisa kita salahin. Lah nanti kalau sapi 1, kambing 1, masa satu keluarga kumpul 7 gini ada yang misah sendiri di situ. Kan nggak enak. Saya tak korban sapi 1 saja yang gemuk ya Pak Kiai supaya muat 8 orang. Kan anak saya kecil-kecil. Ini kata orang ini. Kata Mbak Bisri nggak bisa fikihnya seperti itu. Kalau gitu nggak jadi saja, nggak jadi korban dia. Pulang, tanya ke Mbak Wahab. Mbak Wahab, kalau korban sapi 1 untuk 8 orang cukup nggak? Maksudnya, ya anak saya kecil-kecil supaya muat 1 kendaraan, kumpul, diororo maksar, saya korban sapi 1 yang gemuk. Oh iya bisa di sini. Kata Mbak Bisri nggak bisa. Itu fikirnya ya Bisri, fikir sini bisa. Nah itu. Ini cocok ini, gitu loh. Inilah tipe fikih sosial Nusantara gini, gitu loh. Terus dia tanya, anakmu yang kecil umur berapa? Baru 3 tahun Yai. Gini ya anakmu kecil-kecil kan, tambah kambing 1 untuk tangga naik ke sapi. Nah, sebab kalau nggak ada kambingnya nggak bisa naik ke sapi. Nah, gitu. Oh dia cocok ya, cocok nih. Kan kalau tambahin wedhus yang lemu supaya kuat diancik-ancik. Nah, akhirnya tetap sapi 1, kambing 1. Itu. Inilah cara dakwahnya orang kita dulu gitu. Enggak nyala-nyalain kata Kiai Milal gitu. Tapi hatinya diambil. Ini dipraktekkan Kiai Nusantara itu begitu cara dakwahnya.